Setelah mengakhiri arc cerita sebelumnya, Aquaman The Others, kali ini arc cerita beralih ke Aquaman Throne of Atlantis. Dimulai dari edisi 0 dan dilanjutkan ke edisi 14 sampai ke 16 dan ditambah dengan komik Justice League volume kedua, edisi ke-15 sampai edisi ke-17. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat membaca komiknya, di channel ini kalian bisa melihat bagaimana ceritanya. Apakah sama dengan cerita DCAU yang pernah dirilis tahun 2015? Tanpa banyak cerita lagi, inilah ulasan cerita komik Aquaman Throne of Atlantis. Namun sebelum itu kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah. Cerita ini dibuka pada saat 6 tahun yang lalu, tepatnya pada saat itu setelah serangan Black Manta, di mana Tom Corey dilarikan ke rumah sakit. Di ruangan perawatannya, dia meminta bantuan terakhir kepada putranya, Arthur Curry, memintanya untuk pergi ke Atlantis untuk bertemu dengan ibunya agar memberitahunya bahwa ayahnya tidak pernah berhenti menunggu ibunya kembali untuk bertemu dengan ayahnya. Nah, pada hari pemakaman ayahnya, mercusuar Arthur dikelilingi oleh wartawan yang ingin mengetahui tentang Atlantis. Dengan keadaan yang marah, Arthur meninggalkan mercusuar dan melompat ke laut seperti yang pernah terlihat pada edisi yang sebelumnya. Saat dia berenang melintasi kedalaman lautan pada malam hari, Arthur bertemu dengan seekor hiu. Pada awalnya, Arthur melawan hiu tersebut, tetapi tiba-tiba dia menggunakan telepatinya membuat hiu tersebut pergi dengan keadaan yang damai. Kemudian dia pun berenang ke permukaan. Arthur pun menemukan perahu yang terjebak dalam badai. Perahu tersebut yang dikomandoi oleh seorang pria dan putrinya yang bernama Jaini akan menabrak batu karang yang akhirnya Arthur pun menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, ayah Jaini sudah pulih sementara dia bertanya kepada Arthur dari mana asalnya. Arthur pun bercerita tentang ibunya dan bahwa dia telah mencari Atlantis. Ayah Jaini pun mengatakan ada seorang pria yang ditarik keluar dari air bertahun-tahun yang lalu mengaku pernah berada di Atlantis. Nama pria tersebut adalah Vulko dan dia tinggal di sebuah desa nelayan di pesisir Norwegia. Mendengar itu, Arthur pun segera berangkat ke sana. Sesampainya di Norwegia, Arthur bertemu Vulko yang berlutut di hadapannya. Sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian. Vulko pun mengatakan bahwa Arthur adalah putra ratu dan raja Atlantis. Saat mereka memasuki rumah Vulko, Vulko memberitahu Arthur bahwa dia pernah menjadi penasehat takhta Atlantian dari kakek hingga ibunya. Ibu Arthur bernama Atlana yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Vulko pun menceritakan kepada Arthur kisah bagaimana Tom Curry dan Atlana bertemu. Atlana menyelamatkan Tom ketika kapalnya terjebak dalam Raging A, yaitu sebuah badai misterius yang meliputi seluruh Atlantik Tengah. Kemudian mereka pun jatuh cinta dan di saat Atlana mengetahui dirinya hamil, Atlana meminta agar dia dibebaskan dari tugas kerajaannya agar dia bisa pergi ke dunia permukaan dan membesarkan anaknya bersama Tom Curry. Namun sayangnya dia dipenjara, dia pun melarikan diri dan sampai pada akhirnya Arthur pun lahir di lepas pantai. Kemudian Atlana meninggalkan Arthur bersama ayahnya sehingga dia bisa kembali ke Atlantis, mengetahui bahwa Atlantis tidak akan pernah berhenti mencarinya selama dia tetap berada di darat. Ketika dia kembali ke Atlantis, Atlana dipaksa menikah dengan pelamar yang dipilih oleh rakyat, yaitu seorang kapten pengawal Atlantian. Dari hasil hubungan mereka memiliki seorang putra yang kedua, saudara tiri Arthur yang bernama Orm Marius. Ketika Orm berusia 12 tahun, ayahnya terbunuh dan Atlana pun melihat ini sebagai kesempatan untuk meninggalkan Atlantis. Dia pun sebenarnya juga ingin membawa Orm bersamanya. Vulko pun membantu mengatur jalan keluar, tapi dia dibunuh pada malam sebelum dia sempat melarikan diri. Vulko pun yakin Orm lah yang telah membunuh ibunya. Meskipun Vulko menuduhnya melakukan pembunuhan tersebut, loyalis Orm Marius mencoba menangkap Vulko
Vulko untuk dihukum, namun Vulko berhasil melarikan diri dan memulai kehidupan baru di dunia permukaan, berharap suatu saat nanti menemukan Arthur agar dapat mengalahkan Orm dan merebut kembali tempat yang selayaknya sebagai raja. Vulko pun memberitahu Arthur tentang peta gudang senjata raja, tempat artefak paling kuat di Atlantis yang telah disimpan, termasuk tongkat Trisula Dead King Scepter. Vulko pun juga memberinya sebuah batu Atlantis yang terletak di mahkota Raja Mati Dead King. Dialah pencipta dan raja pertama Atlantis sebelum dihancurkan. Meski Arthur pun tidak yakin dirinya akan diterima, Vulko yakin Arthur bisa menyelamatkan Atlantis. Saat Arthur dan Vulko melakukan perjalanan jauh melintasi lautan, mereka akhirnya mencapai Atlantis, dan cerita ini pun bersambung di edisi yang ke-14. Oke teman-teman, untuk selanjutnya mari kita singgah ke video yang berikutnya. Linknya ada di dalam deskripsi, bisa kalian cek aja langsung. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video ini. Kepada yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang masih semangat membahas cerita video komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif, semoga dipermudah dengan semua urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.